Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Fahmi. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bagaimana hari ini kalian berpuasa atau tidak? Nah, kalau berpuasa, mudah-mudahan puasa kalian dan amal ibadah yang dilakukan selama bulan puasa bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi menyajikan data dalam bentuk diagram. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Nah, sekarang kita belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, kalian perhatikan materi yang sudah Bapak tulis. Nah, di sini kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu namanya diagram batang. Nah, di sini Bapak sudah menulis ya. Jadi, kalian perhatikan diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama ya. Jadi diagramnya itu dalam bentuk batang-batang ya, dalam bentuk persegi ataupun persegi panjang dengan lebar yang sama. Nah, di sini Bapak sudah ada contoh tabel banyaknya ikan. Di sini Bapak mempunyai contoh tabel ada banyaknya ikan. Di sini tapi kolom pertama ada namanya jenis ikan. Ya, kolom pertama ada jenis ikan. Yang kolom kedua, kolom selanjutnya ada kolom banyaknya atau dalam bentuk ekor. Di sini jenis-jenis ikannya ada ikan lele, ada ikan mujair, ikan bawal dan ikan gurame. Ya, di sini lele banyaknya ikan ada 550 ekor ya. Si lele ini banyaknya ada 550 ekor dalam satu kolam. Terus mujair, ikan mujair ada berapa? Ada 450 ekor. Ada ikan bawal jumlahnya ada 350 ekor. Nah, selanjutnya ada ikan gurame, ada 400 ekor. Nah, dalam diagram tersebut kita mau rubah ya, dalam tabel ini kita mau rubah ke dalam bentuk diagram. Bagaimana sih caranya? Dari datanya berbentuk tabel kita rubah datanya dalam merubah ke dalam bentuk diagram. Jadi ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam membuat diagram batang berdasarkan tabel. Yang pertama, langkah pertama, kamu harus tulislah nama jenis ikan pada sumbu mendatar. Nah, sumbu mendatar. Ini ya, sumbu mendatar ini. Namanya sumbu mendatar. Kalian tulis jenis ikannya. Jenis ikannya ada ikan apa saja? Ada jenis ikan lele, ikan mujair, ada ikan bawal, dan ikan gurame. Jadi, pada sumbu mendatar, kalian harus menulis jenis ikannya terlebih dahulu. Nah, setelah dibuat sumbu mendatarnya, ditulis jenis ikannya, lalu ada sumbu tegak ya, sumbu tegak. Nah, ini yang tegak itu namanya sumbu tegak. Kalian tulis banyaknya ikan. Banyaknya ikan itu ada berapa? Tadi yang paling banyak, kita lihat dulu paling terkecil berapa jenis ikannya di sini? Ada 350. Nah, yang paling banyak ada 550. Nah, kamu tulis dalam diagram batangnya itu dari mulai angka 0. Dari mulai angka 0 sampai jumlah ikan atau banyaknya ikan yang terbanyak. Yang terbanyaknya berapa? 550. Tapi kita lebihkan ya. Kita lebihkan 50 digenapkan menjadi 600. Jadi banyaknya ikan itu kita tulis dari angka 0 sampai 600. Pak, kenapa sampai 600? Karena paling banyaknya itu jumlah ikannya ada 550. Jadi harus melebihi jumlah paling banyaknya. Makanya kita tulis di sini ada 600 ekor atau 600 jumlah ikannya paling banyak. Ya, jadi pada sumbu mendatar itu kita tulis jenis ikannya. Pada sumbu tegaknya kita tulis banyaknya ikan dalam bentuk ekor ada berapa ekor. Ya. Nah, tadi langkah pertama. Lalu ada langkah yang kedua. Langkah kedua yaitu buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Jadi kamu harus menulis
Nih ya, buatlah batang pada setiap nama jenis karena ini namanya diagram batang. Jadi kamu harus menulis batangnya ya, menulis batang atau membuat batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Kita contoh, misalkan ikan lele di tabelnya ada berapa? Ada 550. Nah, berarti 550. Berarti kalau 550 ada di pertengahan antara 500 dan 600 di sini. Ada 550. Baru kita tulis di sini. Kita garis putus-putus sampai ke sejajar dengan jenis ikannya. Tadi jenis apa? Jenis ikan lele. Kita tarik garis menyerupai bentuk batang ya. Kamu harus lebih rapi lagi ya karena menggunakan penggaris. Nah, ini 550 lele. Jadi lele itu ada banyaknya ikan itu 550. Karena 500 nggak ada, jadi di pertengahan antara 500 dengan 600. Yang kedua, ada ikan apa itu? Ikan mujair. Ikan mujair berapa? 450. Ya, di datanya, di tabelnya ada 450. Berarti 450 ini di pertengahan lagi antara 400 dengan 500. Kita tarik garis putus-putus seperti ini ke mendekati dengan jenis ikannya. Jenis ikan apa tadi? Ikan mujair. Kita buat lagi batangnya. Harus lebih rapi lagi ya. Terus tadi mujair ini ada 450. Terus yang ketiga ada ikan apa? Ada ikan bawal 350. Nanti 350 berapa? Di pertengahan antara 300 dengan 400. Kita tarik garis juga sama. Biar rapi kita tarik garis ya. Mendekati ke jenis ikan yang kita tuju. Jenis ikannya apa? Ikan bawal. Nah, terus ada ikan yang terakhir. Ikan terakhir apa? Ikan gurame atau gurame ya. Ada berapa? Di situ ada 400. Nah, 400 pas di sini 400 ya. Kita tarik garis 400. 400 ke jenis ikan gurame. Kita buat juga batangnya. Nah, ya, jadi inilah kita sudah membuat diagram batang. Jadi cara membacanya bagaimana? Ikan lele, banyaknya ikan ada 550 ekor. Terus ikan mujair, lihat di sini berapa? Datanya ada 450 ekor. Terus ikan bawal ada berapa? Ada 350 ekor. Dan ikan gurame ada 400 ekor. Jadi harus sesuai antara tabelnya dengan diagram batangnya. Jadi kamu tidak boleh merubah antara data yang ada di dalam tabel dengan data yang ada di dalam diagram batang. Jadi harus sesuai antara tabel dengan diagram batangnya. Ya, jadi itulah tadi. Jadi langkah-langkahnya ada 3 ya. Yang pertama itu kamu harus menuliskan nama jenis ikan pada sumbu mendatar dan banyaknya ikan pada sumbu tegaknya. Setelah itu yang kedua, kamu buatlah batang pada setiap nama jenis ikan setinggi banyak ikan pada tabel. Nah, yang ketiga langkahnya itu pastikan jarak antara setiap data itu sama besar. Jadi gak boleh berdempet-dempetan ya. Pastikan ada jarak antara jenis ikannya, jenis ikan lele, mujair, bawal, dan gurame ya. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk tugasnya kalian kerjakan latihan 3 halaman 151. Latihan 3 halaman 151 nomor 1 sampai 3 dikerjakan di buku tugas. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.